Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Samuji, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 952025S12. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 8 di UPTD SMP Negeri 1 Panguragan dengan mata pelajaran informatika dan materi perangkat lunak Microsoft Office. Lebih diutamakan Microsoft Word. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Sudah sarapan nggak tadi pagi? Sudah. Ada kayak yang kurang sehat? Nggak ada ya. Semoga aja semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke. Sebelum mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Semoga setelah berdoa, pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke, kemudian di sini Bapak akan mengabsensi dulu. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat. Nanti saya akan absen satu persatu ya. Nah ya bukannya. Yep. Oke, Adimas Said, Cika, Dea, Devin, Fahri, Puji, Intan, Jafas, Jakfar, Kemuning, Muhammad Maulidina Subhan, Mugni, Nur Rumi Istiaroh, Khori Cindy, Risma, Wira. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Lagu wajib nasional, supaya di dalam diri kita tertanam jiwa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia pastinya. Oke, silakan kalian berdiri terlebih dahulu dan ikutin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup. Sekarang
kita membuat aturan kelas terlebih dahulu ya. Oke. Untuk yang pertama, seluruh siswa berbicara yang baik dan sopan. Ya. Yang kedua, siswa harus berpartisipasi dalam pembelajaran dan mengacungkan tangan sebelum berbicara. Siswa dilarang membuat keributan di dalam kelas. Yang keempat, dilarang menggunakan handphone, kecuali untuk pembelajaran. Yang kelima, ketika ingin ke toilet, harus izin terlebih dahulu. Ya, jelas? Oke, kalau jelas, oke. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Tapi sebelum ke materi, nanti kita bakalan ada ice breaking terlebih dahulu. Oke, nah, jadi sedikit penjelasan untuk hari ini. Acungkan tangan. Ada yang tahu? Acungkan tangan saja kalau ada yang tahu. Oke, silakan Subhan. Membuat dan mengelola dokumen teks. Ya. Microsoft Word yang dapat membantu kita membuat dokumen seperti laporan, surat, dan tugas sekolah dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita segarkan badan kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ice breaking, ya. Silakan semuanya berdiri. Jadi, jika saya menyebutkan pengolahan kata umum, yaitu bold, italic, undo, margin, header, dan footer, berarti kalian harus tepuk tangan 2 kali. Oke. Lalu jika saya menyebutkan fitur utama seperti save, copy, paste, dan spasi, berarti kalian harus duduk dengan cepat. Oke, mari kita coba mulai ya. Fitur undo. Masih banyak yang telat. Fitur apa ya? Bold. Oke, mending. Untuk yang pertama, kita mengenal tentang aplikasi Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word, lihat ke depan ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang digunakan untuk mengetik, mengedit, dan menformat dokumen. Dengan Word, kita dapat membuat dokumen yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga gambar, tabel, dan grafik. Nah, kita lanjut ya, tentang tampilan antarmuka. Oke, silakan kalian buka Microsoft Word di masing-masing komputer kalian. Bentar. Nih, saya sedikit menjelaskan ya sambil kalian membuka. Untuk aplikasinya yaitu berlogokan W berwarna. Oke. Kalau sudah jelas, berarti saya bakalan memberikan kalian sebuah soal latihan yang perlu kalian kerjakan. Untuk waktunya saya berikan kalian waktu 5 menit saja. Oke. Nanti di sini kalian bisa checklist atau memberikan silang. Nanti dituliskan nama dan kelasnya. Oke, silakan. Ambil. Siapkan pulpennya ya. Silakan. Diisi ya, hanya 10 soal saja. Puji. So.
Wira. Sok. Oke. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan. Bacanya pelan-pelan ya. Kalian jawabnya harus teliti. Ada yang susah? Ini dibesarkan. Oke, lanjutkan. Mudah kan ya? Oke, baru 3 menit. Silahkan lanjutkan. Satu menit lagi. Wah, ngantuk. Dengan ice breaking saja, ya. Lesu sekali kayaknya sudah ngantuk. Oke,
Silakan bangun dari duduknya. Oke. Saya akan sedikit menyebutkan ya, shortcut keyboard. Kalian itu bisa menunjukkan gerakan. Misal, angkat tangan kanan, perhatikan ke depan ya. Angkat tangan kanan untuk Ctrl B atau CTRL plus B. Lalu angkat tangan kiri untuk CTRL plus I. Ingat ya, B kanan, I kiri. Lompat untuk Ctrl U. Dan duduk cepat. Kalau misalkan saya menyebutkan Ctrl Shift. Oke, mari kita coba ya. Ctrl B. Ayo. Oke. Ctrl S. Ayo blank. Ada yang nggak fokus nih. Oke, bangun. Ctrl U. Wah, ngelag gak tuh. Nanti ada beberapa tahap saat misalkan saya berbicara kontrolnya 2 kali, berarti kalian harus mengikuti 2 kali. Ctrl B dan Ctrl I. Ayo. Kanan dulu, kebalik. Kanan dulu, baru kiri. Ctrl U dan Ctrl S. Oke, bangun. Lanjut ya. Sekarang ada beberapa yang lain. Itu Ctrl 3 ya. Kita coba 3 ya. Ya. Ctrl U dan Ctrl I dan Ctrl S. Ayo. Masih lemas. Kayaknya masih lemas nih. Oke, satu lagi ya. Bangun. Nanti kita yang terakhirnya langsung penyebutannya 4. Ayo. Saya pengen tahu fokus kalian sampai mana. Yang pertama, Ctrl S dan Ctrl U dan Ctrl B dan Ctrl I barengan. Ayo, fokus nggak coba? Ayo. Nggak fokus, kurang fokus. Nih, saya ulangin ya. Sekarang 4 ya. Ctrl B dan Ctrl I itu barengan. Lalu Ctrl S. Lalu Ctrl U. Bohongan ya kalau pulang-pulangnya pada kangen. Oke. Lanjut. Silakan duduk kembali. Kayaknya sudah agak nyantai. Kita lanjut ke materi yang tadi ya. Jadi seperti bentar, tadi udah kelewat ya. Nah, tadi sampai header. Nah, nanti di spasi baris dan paragraf itu bisa memberi jeda yang jelas sehingga pembaca itu mudah membedakan satu paragraf dengan yang lainnya. Jadi nantinya kalian bisa melihat satu paragrafnya berapa kata, nah di bawahnya paragraf lain atau tidak. Lalu ada indentasi paragraf. Indentasi paragraf itu bisa memberikan ruang di awal paragraf sehingga tulisan terlihat tersusun rapi dan alur kalimat mudah diikuti. Untuk penggunaan header dan footer itu bisa menampilkan judul seperti yang di depan ya, seperti yang saya tulis di depan.
Oke. Untuk sekarang setelah ice breaking dan sedikit penjelasan tentang penggunaan header dan footer dan yang lain-lainnya untuk menu dan fiturnya, nanti kalian akan saya berikan LKPD yang kalian isi sendiri-sendiri ya, individu ya. Nanti bakalan saya bagikan, nanti kalian isi semua soalnya. Mudah kok. Ini soalnya hanya 10 saja. Saya kasih waktu kalian 15 menit untuk merubah yang kalian ketik di depan ya, sesuai seperti yang saya ketikkan di depan. Jadi nanti untuk teks itu kalian justify. Justify ada yang tahu apa? Ya, rata kanan dan kiri. Untuk spasi antar baris itu nanti 1,5. Untuk tambahkan indentasi paragraf 1 cm pada paragraf pertama. Ya. Nah, nanti di kata Microsoft Word itu kalian blok, lalu kalian pilih menu apa? Ya, oke, menu yang B. Lalu untuk yang bertuliskan teknologi digital, kalian harus klik yang berlogo apa masa I? Yakin I? Garis miring itu. Nah, oke. Lalu tambahkan header dengan nama belajar Microsoft Word. Oke, kalau misalkan kalian belum tahu untuk penambahan header, jadi header itu tinggal kalian klik di sini 2 kali. Di paling atas klik 2 kali dia bakalan muncul. Klik 2 kali cepat dia bakalan muncul. Judulnya taruh di sini. Ya. Tapi ini kan masih menggunakan rata kiri. Gunakan klik ke home lalu gunakan center. Ya. Jelas ya? Oke. Lanjut. Jika sudah, kalian simpan. Oke. Waktu kalian 15 menit untuk merubah yang kalian ketik di depan dimulai dari sekarang. Pelan-pelan, jangan sampai salah. Awas ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, kerjakan. Ada pertanyaan? Jadi nanti kalau misalkan nih, ini kan teknologi digital, kamu blok dulu, baru nanti garis miring. Itu untuk italik. Nanti kalau misalkan ada kata Microsoft Word, berarti harus di kata tebal. Seperti itu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Identifikasi paragrafnya ada di mana? Identifikasi paragraf itu nanti kamu harus blok dulu semua. Klik kanan. Lalu ke paragraf. Di sini untuk jaraknya kan udah bener ya 1,5. Justify body text sudah. Ini sudah multiple salah tadi ini. Ini sudah sesuai. Lanjut berarti kelanjut yang berikutnya. Untuk yang teknologi digitalnya jangan lupa garis miring. Ya. Kenapa? Kenapa? Maksudnya gimana, Pak? Untuk rata kanan kiri kalian blok semua. Lalu pilih yang mana? Pilih yang di home. Menggunakan yang rata kanan kiri, yaitu justify apa? Coba nih, yang ini. Untuk rata kanan dan kiri. Jadi paragraf lebih rapi untuk kanan dan kirinya. Benar? Kenapa? Enggak, ya udah.
Ada pertanyaan yang lain? Untuk just type. Just type itu yang ini, kamu udah dirubah just type. Untuk rata kanan dan kiri ini yang ini kan udah rata kanan kiri no. Tadi kan kamu posisi misalkan rata kiri kan nanti di bagian kanannya itu nggak rata. Makanya gunakan rata kanan rata kiri. Tuh, karena kamu tadi udah diklik itu. Kenapa? Untuk headernya, klik 2 kali cepat coba di atas. Udah kan? Sok ketikan judulnya apa. Misalkan apa aja. Blok dulu, baru klik kanan, klik cari paragraf. Ya, klik kanan. Kanan pakai jari tengah. Di sininya di tempat bloknya. Ya. Bentar ya. Sok sini. Di warna birunya, sini. Nih, warna birunya, klik kanan. Baru cari paragraf. Di sini jangan multiple. Multiply nggak boleh ya. Yaitu hanya 1,5 lines aja. Oh. Oke, jelas ya? Sudah selesai semua? Yang 1,5-nya. 1,5 di blok dulu semua, klik kanan. Sok di blok dulu semua. Blok bisa menggunakan Ctrl A, shortcutnya. Jadi nanti semua teks itu untuk mengingat materi hari ini. Yang seperti saya jelaskan tadi dan sering saya gunakan S-breaking tadi, S1 dan 2 ya. Oke. Jika saya menyebutkan definisi fitur Microsoft Word secara singkat, misalnya itu fitur ini membuat teks menjadi tebal. Jadi nanti kalian langsung kasih tahu apa teks tersebut, fitur tersebut itu apa, ya. Bareng-bareng berarti jawabnya. Oke, kita mulai. Fitur ini bisa membuat garis bawah pada teks. Underline. Oke. Nah. Fitur ini untuk membatalkan perintah terakhir. Oke. Pada ingat ya, walaupun udah pada ngantuk. Oke, lanjut. Fitur ini menambahkan teks di bagian bawah halaman. Salah. Ini di bagian bawah seperti apa ya? Oke. Jadi sebelum kita akhiri, sebelumnya saya mohon maaf jika misalkan ada kata-kata yang menyinggung kalian. Bapak mohon maaf. Untuk sekarang, sebelum pelajaran ini ditutup, silakan untuk ketua kelas berdoa sebelum pulang. Sebelum berdoa, rapikan dulu mejanya. Sudah? Oke. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa, mulai.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.